Yo, bro and sis tentunya, karena mobil bukan hanya untuk bro tapi untuk sis juga. Kembali bersama gua Tosan di Tipsy Tosan. Masih suatu program yang hangat dari Presys Production yang gak akan bosan-bosan mengingatkan kalian untuk selalu merawat mobil kalian. Rawat mobil kalian dan hindari mengeluarkan uang-uang yang seharusnya bisa kalian buat beli mainan, liburan, makan, atau lainnya. Sebelum masuk ke topik kita hari ini, tips gue yang simpel dulu aja deh. Gimana sih kita caranya hari-hari itu berkendara sama mobil? Sayang dikit gitu loh. Kalau misalnya bawa mobil ya kan gak usah kayak dibejak mulu apa segala macam. Kalem-kalem aja gitu loh. Apalagi kayak gini ya kan, lobang. Kalian tahu kan lobang di jalanan Indonesia nih, jalanan Jakarta nih kan, itu udah tipis-tipis sama Danau Toba gedenya. Ya. Jadi kalian tuh kayak santai aja. Kalau lihat lobang gede ya harusnya memang dari ujung sana sampai ujung sana tuh pelan aja, nggak usah kayak jalan umum ya kan, misalnya depan Mangga 2 atau di Sudirman laris 120. Yang namanya lobang udah pasti dibablas. Terus yang sakit siapa? Mobilnya. Kalau mobilnya udah sakit terus gimana? Kalian juga yang ngeluarin duit ke bengkel, aduh kaki-kaki apa segala macam. Jadi kalem-kalem aja dalam bawa mobil, ya itu salah satu tipsnya ya. Masih panjang perjalanan kita, nggak usah dibahas sampai habis. Kita masuk ke case kita hari ini. Case kita hari ini itu apa sih? Yaitu adalah mobil listrik. Masih banyak banget kalian yang bingung tentunya ya kan. Anyway, gue juga awalnya bingung. Kalau misalnya mobil bensin, perbandingannya sama mobil listrik, servisnya tuh kayak gimana sih? Kalau misalnya mobil bensin kalian pasti udah tahu. Ada yang namanya kayak tune up ya. Kita ngomong yang soal engine-nya aja deh ya. The heart of the car gitu kan. Kalau misalnya mobil bensin, oke kalian datang ada yang ngomong kayak tune up gitu kan. Tune up tuh apa sih kayak tune up? Oh ya udah kayak komponen-komponen yang ada di engine, misalnya cek busi atau enggak sambungannya busi, ignition coil ya kan. Terus kayak vakum-vakum yang ada di mobil, body throttle apa itu kan semua dicek. Nah itu kalau misalnya mobil bensin. Kalau misalnya mobil listrik mau datang ke bengkel itu ngapain sih? Oke, kita kan tetap di sini jagoannya Tesla dong ya. Tesla itu kalau misalnya datang biasanya ada yang namanya annual service. Nah annual service ini kurang lebih itu masih sama lah kayak namanya mobil bensin. Apa aja sih? Kayak oli-oli gitu kan, terus kayak cairan-cairan yang dibutuhkan maupun filter-filter yang dibutuhkan dari sebuah mobil ataupun mobil listrik ini tetap harus kita ganti. Jadi secara garis besar hampir tidak ada bedanya, tapi jelas memang beda. Satunya engine yang bakarnya bensin, satunya lagi bakar asupan listrik. Untuk lebih jelasnya aja, nanti kita langsung aja ke mobil ya. Gue akan lebih tunjukkan lagi, lebih jelaskan detailnya lagi di sebelah mobilnya aja. Kalau di sini kan kayaknya cuma ngawang-ngawang aja nggak jelas, ya kan? So, let's go. Kita masuk ke bengkel, kita cek mobil listrik tuh apa aja yang harus diservis secara annual maupun umumnya. Oke, sekarang kita udah ada di dalam bengkel. Dan case kita hari ini tentang mobil listrik, apa aja annual service ya. Korban kita adalah Tesla Model 3 di belakang. Pertama ini dulu, kalau misalnya kita butuh yang lain, nanti kita jump ke mobil-mobil yang lain. So, annual service untuk Tesla itu ada 4 poin, atau mobil listrik itu, sorry. Gue ngomong Tesla aja ya. Tesla itu ada 4 poin. Yang pertama adalah pengecekan soal pendinginan, which is adalah coolant atau air radiator untuk pendinginan. Yang kedua adalah tentang pengereman. Pengereman ini nanti meliputi soal brake fluid, terus ada brake pad maupun disc brake itu sendiri. Gimana sih kurang lebih cara ngeceknya? Itu nanti kita tunjukkan juga. Lalu yang ketiga adalah soal filter. Nah ini filter yang dimaksud adalah filter kabin, dimana kalau misalnya kalian berada di dalam mobil dan nyaman tanpa aroma yang aneh-aneh, itu adalah gunanya filter kabin ini. Yang terakhir adalah oli transmisi. Oli transmisi yang umumnya ada di mobil bensin maupun mobil diesel memang sudah sepatutnya diganti seperti oli mesinnya sendiri. Tapi kalau di Tesla, oli transmisi ini sebenarnya namanya bukan oli transmisi, tapi adalah semacam motor yang dilanjutkan kepada inverter menyebabkan daya gerak itu sendiri. Tapi untuk gampangnya kita sebut aja hari ini dengan oli transmisi.
Pertama kita lanjut dulu ke bagian pengereman. Kita langsung lihat aja di Model 3 ini bagaimana sih sistem pengeremannya, seperti apa aja yang harus dicek. Kita mulai dari cara pengecekan sistem pengereman dulu, oke? Pengereman dari sebuah mobil tentunya sama, di Tesla juga masih sama, ya kan? Ada yang namanya brake pad, ada yang namanya disc brake, habis itu ada yang namanya brake fluid. Nah, pengecekan ini kita lakukan secara rutin, apakah brake fluidnya mengalami kekurangan atau memang sudah perlu diganti, tapi umumnya kita ganti setiap setahun sekali. Lalu kalau brake pad, ini jangan sampai banget kalian berkendara dengan brake pad habis. Makanya rajin-rajin aja ngecek apakah brake pad ini masih oke atau enggak. Atau misalnya, kalau misalnya kayak udah tinggal 30%, 20% nggak ada salahnya kok. Kalian ganti aja supaya nggak ngorbanin sesuatu yang lebih besar, yaitu adalah disc brake. So, sedikit aja bagaimana sih kalian ngecek kalau misalnya gini deh. Gua pribadi, kalau misalnya kita lagi high speed atau apa, kita ngerem nih. Ngerem itu smooth apa enggak? Ada yang sering bilang datang, bro, sorry nih, gua kalau misalnya ngerem kok agak kayak ngadet-ngadet dikit. Terus ada juga kayak, gua ngerem kok ada bunyi ya? Nah, itu mungkin perawatannya yang salah. Misalnya, kalau misalnya kalian habis jalan jauh dan lain-lain, terus kalian langsung pulang, jangan langsung cuci. Karena disc brake ini kan besi biasa pada umumnya. Kalau misalnya dalam keadaan panas dan terkena air, efeknya apa? Nanti bisa melenting. Kalau misalnya melenting dan permukaannya sudah tidak halus lagi, itu dapat menyebabkan pengereman menjadi kurang mulus atau juga berbunyi. Nah, salah satu perawatannya yang biasa kita lakukan, kalau misalnya datang ke sini dan disc brake-nya memang masih bagus, biasanya kita permulus dengan amplas. Kalau misalnya sudah tidak bisa lagi, tapi masih oke banget ketebalannya, bisa dilihat di sini, biasanya kita gunakan mesin bubut. So that's it for pengereman. Next step-nya adalah air coolant. Seperti pada mobilnya yang bensin ataupun diesel, kenapa coolant itu diperlukan? Tentunya sebagai cairan pendingin pada sistem mobil. Nah, kalau misalnya di mobil bensin, tentunya air radiator ini akan diproses, didinginkan oleh radiator dan akan dikirim balik kepada mesin sebagai pendingin untuk supaya temperatur mesinnya tetap stabil dan tidak overheat. Bagaimana kalau misalnya ada di Tesla? Tesla ini, coolant ini yang paling penting adalah mendinginkan baterai. Baterainya itu adalah segede mobil ini. Jadi kalian bayangkan mobil ini tengahnya aja nggak pakai depan, nggak pakai belakang, baterainya sepanjang itu dan berada di bawah. Nah, gunanya air radiator tersebut untuk mendinginkan. Lalu juga tentunya mendinginkan transmisinya atau motornya supaya tidak overheat seperti mobil-mobil lainnya. Itu juga pengecekan yang selalu kita cek kalau misalnya ada kekurangan atau memang kualitasnya atau memang kualitasnya sudah tidak baik, tentunya pasti kita ganti. Next step adalah ke transmisi itu sendiri. Transmisi yang tadi gue udah bilang, di Tesla itu adalah motor yang mengirimkan tenaga kepada inverter yang menyebabkan mobil itu dapat melaju. Tentunya menggunakan oli yang kurang lebih sama dengan oli transmisi pada mobil lainnya. Kurang lebih untuk oli itu 2-4 liter dan memang harus setiap tahunnya digantikan agar semuanya tetap oke dan tidak merusak. Anyway, 3 step udah kita lewatin. Yang terakhir adalah kabin filter. Kabin filter itu mungkin buat kalian kayak nggak penting-penting banget ya, ini ngapain sih filter kayak diganti. Coba deh kalian coba dulu. Mobil udah jalan misalnya setahun lama atau misalnya 2 tahun tanpa kalian ganti kabin filter, tiba-tiba ada bau nggak sedap. Which is kalian di dalam mobil ruangan tertutup ber-AC kan. Terus kalau tiba-tiba kayak ada bau nggak enak dan sebagainya, apakah kalian akan tetap nyaman? Tentunya tidak. Seperti apa sih di Tesla? Ini hanya salah satu contoh dari Tesla Model X. Kalian bisa bayangin kabin filternya tuh gede banget. Nggak kayak yang kayak filter engine atau di mobil bensin yang kalian lihat tuh biasanya mungkin hanya kayak kecil aja ya, mungkin kayak 20 kali 30 cm, kurang lebih sih semacam itulah. Filternya ini gede banget dan gunanya yang tadi gue bilang adalah untuk filterisasi kotoran maupun bakteri-bakteri, karena bahannya ini dari suatu something yang bernama karbon lah pokoknya ya.
Dia gunanya untuk membungkam bateri dan kotoran-kotoran lainnya sehingga kalian bisa tetap nyaman berada di mobil dan berkendara sepuasnya. Tadi itu gue cuma mau pamer aja, ukurannya gue juga masih suka amaze, gede banget. Tapi kita kembali ke Model 3 aja. Sebenarnya kalau untuk Model 3, seperti yang gue bilang tadi, ukurannya kecil tapi dia pakai 2. Ini memang harus kalian datang ke bengkel karena posisinya agak rumit di antara kompartemen depan dengan dashboard. Jadi kalian bisa langsung datang ke sini anytime kalian menemukan bau-bau yang tidak enak. Yang pastinya kalian pasti tahu deh kalau misalnya kalian di jalan mau baunya udah nggak enak, langsung ke sini aja. Bisa jadi filternya udah seperti ini, kotor banget depan belakang, kalian bisa lihat. Oke, gue juga mau mengingatkan, kalau misalnya kalian yang pengen bereksperimen, terus mau ngecek gimana sih yang tadi udah gue jelaskan kayak brake fluid itu di mana sih? Hampir sama mobil lain pada umumnya. Kalian bisa lihat langsung rata-rata di sebelah kanan depan mobil. Kalian bisa lihat pasti gambarnya seperti ini. Ini udah pasti tempat mengisi brake fluid itu sendiri. Selanjutnya kalau misalnya air radiator gimana sih? Kalau misalnya di mobil bensin ya kan kalian udah tahu gimana. Sama, kurang lebih dia ada di sini di belakang bagasi depan. Di belakangnya ada tempat untuk mengisi air radiator. Kalau misalnya kalian iseng, kalian tinggal buka aja. Kalau misalnya kalian habis buka terus ragu, ini kok kayaknya dikit sih atau misalnya kayaknya kurang sih, langsung aja kontak kita bisa bantu tentunya. Oke, lanjutnya tadi kita udah lihat filter kabin, terus minyak rem, habis itu air radiator. Itu sih sesuatu yang masih kalian mungkin untuk cek dan ganti di rumah. Tapi yang lebih rumit adalah perihal yang terakhir, yaitu adalah oli transmisi. Oke, kita lihat di sini udah ada di bawah mesinnya. Biasanya kita keluarkan dari sini dulu, lalu kita harus injek melalui lubang yang ada di atas sana. Jadi kalau soal ini gue nggak akan menyarankan kalian cek sendiri, kalian bisa langsung aja datang ke sini. Anyway, jangan lupa selalu cek mobil Tesla kalian. Walaupun mobil ini udah canggih, yang kalian kayak cuman harus scan aja, terus langsung bisa kebaca semuanya, kalian juga nggak perlu khawatir sama hal-hal yang tadi yang gue bahas. Karena setiap hal-hal atau problem yang tadi udah gue bahas dari 4 main point pengecekan annual service itu semua juga akan ditampilkan di layar utama, diberikan warning kalau memang sudah saatnya untuk penggantian. Tapi lebih baik sebelum ada warning apapun, tetap kalian jaga mobil kalian dengan jadwalkan cek lebih banyak, toh itu nggak akan merugikan kalian sama sekali. 4 poin tadi memang adalah poin standar, tapi kalau misalnya ada penyakit-penyakit lain atau ketidakenakan lain dari mobil kalian, langsung aja kontak yang akan langsung kita bantu via WhatsApp, via call atau apapun dan lebih baiknya lagi, kalian kirim mobil ke sini atau minta jadwal untuk mekanik kita datang ke rumah kalian. Kembali lagi ke kursi ini, tadi kita udah jalan ke bengkel, kita juga udah lihat dan kalian sekarang udah bisa tahu kalau mobil listrik juga nggak sesimpel itu banget. Kalau dari teknologi, cara baca penyakit atau apa ya emang namanya mobil listrik, pasti kan teknologi makin canggih, jadi kita colok scanner aja semuanya udah hampir ketahuan. Tapi yang namanya annual service itu adalah sesuatu yang memang selalu wajib kalian lakukan. Karena kalian juga bisa temukan apa-apa servis yang tadi gue tunjukkan di mobil bensin atau mobil diesel pada umumnya. So, kalian udah tahu sekarang, tetap gue harus mengingatkan jangan pernah kalian lewatkan annual service maupun penyakit-penyakit lainnya. Jadi anytime kalian mengalami sesuatu yang kayak nggak enak, biasanya mobil mulus, jalan sana sini, terus tiba-tiba ada ngadat, ada bunyi, ada apa, tetap langsung aja datang ke Prestige Workshop, terus kalian minta dicek deh, sampaikan keluhannya apa, atau misalnya kalian nggak mau datang dulu, mau kita yang samperin, ya kan, gampang, itu semua bisa kita atur. Yang penting kalian sudah jelaskan keluhan dan sebagainya, sehingga kita bisa memberikan beberapa asumsi dulu, supaya apapun nanti yang kita akan datang atau kalian datang ke sini, kita juga udah ready banget untuk beresin apapun masalah itu. So that's it juga for today. Jangan lupa gue ingetin lagi, stay tune ya di Prestige Production, tentunya program ini supaya kalian
kalian itu harus banget bisa merawat mobil kalian sehingga kalian gak rugi dan fun to drive. Kemanapun kalian pergi, mobil itu jaminannya pasti menyenangkan. So, jangan lupa kalian like, ya kalian share juga ke teman-teman kalian ataupun keluarga kalian yang kalian lihat butuh banget nih sama panutan program ini, ya kan? Terus jangan lupa kalian komen juga ke depannya mau kita bahas apa yang mudah-mudahan bisa kita bawakan lebih detail, lebih spesifik maupun receh apapun itu pasti kita bawakan juga. Dan satu lagi, subscribe Prestige Productions. So, case closed for today. See you next round. Ciao.